Kullu nafsin dha'iqatul maut. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka melihat sesuatu perkara di dunia ini, mereka selalu memikirkan perkara akhirat. Ada sebagian para sahabat melihat ada orang yang memanaskan besi, dia pingsan karena memikirkan bagaimana dahsyatnya panasnya api nerakanya Allah Rabbul Alamin. Dan di antara hikmah durus yang bisa kita petik dari ibadah haji, semua manusia berkumpul dengan pakaian yang sama di sebuah lembah yang sangat luas, yang mereka bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Ini mengingatkan kita dengan kampung akhirat, saudara-saudaraku. Mengingatkan kita kepada yaumul qiyamah. Mengingatkan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah kita amalkan di dunia ini. Akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang pernah kita ucapkan di muka bumi ini. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, yub'atsun nasu yaumal qiyamah. Manusia nanti dibangkitkan di yaumul qiyamah dalam keadaan mereka tidak disunat, dalam keadaan mereka tidak punya sendal, dalam keadaan mereka telanjang. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, apakah seseorang tidak melihat aurat antara satu dengan yang lainnya?" Mereka dibangkitkan dalam keadaan telanjang, laki-laki dan perempuan. Dari semenjak manusia yang pernah diciptakan oleh Allah sampai akhir manusia yang pernah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Terjadi tsunami di Banda di Aceh. Kekuatan yang begitu keras, besar, meluluh lantakkan Aceh, meninggal 300 manusia pada waktu itu. Tapi masih sempat berpikir untuk mengambil televisi, masih sempat berpikir untuk mengambil harta di bawah kasur yang dia simpan, masih sempat untuk mengambil sarung. Padahal musibahnya begitu dahsyat terjadi. Tapi di yaumul qiyamah para hadirin, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya dengan pertanyaan yang cukup normal, "Ya Rasulullah, tidakkah mereka akan saling melihat antara satu dengan yang lainnya?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, perkara yaumul qiyamah adalah perkara yang sangat mengerikan, perkara yang sangat dahsyat, sehingga seseorang tidak sempat berpikir untuk melihat aurat satu dengan yang lainnya." Bahkan seorang ibu, kalau sekian tahun dia tidak bertemu dengan anaknya, ketika dia bertemu dengan anaknya pasti dia akan peluk. Seorang suami dengan istri yang sudah lama tidak bertemu pasti akan rindu dan kangen. Tapi tidak berlaku di yaumul qiyamah. Tidak berlaku ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, "Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Hari ini anak kita bisa membantu kita, hari ini orang tua kita bisa membantu kita, hari ini harta yang kita miliki bisa membantu kita, hari ini jabatan yang kita punya bisa membantu kita dan menolong kita. Tapi di yaumul qiyamah Allah ingatkan kita semuanya, saudara-saudaraku muslimin, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, untuk kita persiapkan diri menyambut datangnya hari kiamat. Yauma yafirru mar'u min akhihi, hari di mana seseorang akan lari dari temannya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari sahabat-sahabatnya. Setiap manusia pada waktu itu sibuk untuk memikirkan diri mereka masing-masing. Allah Subhanahu wa taala di tengah kengerian manusia menunggu apakah dia akan masuk surga ataukah dia masuk neraka. Allah mengatakan lillahil mulkul yaum, hanya milik Allah kerajaan hari ini. Mana para raja semua di dunia? Jangankan kita orang-orang yang banyak berbuat dosa, jangan kita orang-orang yang berbuat maksiat siang dan malam, yang masih sedikit amalan yang telah kita kumpulkan untuk bertemu dengan Allah, para nabi, para rasul, yang mereka sudah dijamin masuk surga. Datang orang ke Nabi Adam, datang orang-orang ke Nabi Nuh, datang orang-orang ke Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka meminta agar para nabi tersebut berdoa dan memohon kepada Allah Rabbul Alamin agar segera melakukan persidangan. Penantian yang sungguh mengerikan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok berada dalam surga dan satu kelompok berada dalam nerakanya Allah Rabbul Alamin. Tidak ada kelompok yang ketiga. Di tengah penantian tersebut mereka mendatangi para nabi. Wahai Nabi Nuh, berdoalah kepada Allah agar Allah segera melakukan persidangan. Para nabi tersebut semuanya angkat tangan.
Mereka berkata, Adam berkata, saya telah makan buah yang ada dalam surga yang Allah melarang saya untuk memakannya, sehingga tidak berani saya meminta kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam pernah memukul seseorang tanpa sengaja. Tanpa sengaja, bukan dosa. Kemudian orang tersebut mati. Dengan sebab ini beliau tidak berani mengangkat wajahnya berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Di mana kita kira-kira saudara-saudaraku muslimin? Di mana kita di hari itu? Dosa yang begitu banyak kita bawa, kezaliman yang begitu banyak kita bawa. Apakah kita bisa menolong dan membela kita pada waktu itu? Nabi Muhammad SAW berkata kepada anaknya Fatimah, "Ya Fatimah binta Muhammadin, sallini min mali masyiti, la ughni anki min Allah syai'a." Wahai Fatimah, putrinya Muhammad, mintalah dariku dari harta apa yang kau inginkan dariku, tetapi aku tidak akan bisa membelamu nanti di hadapan Allah kecuali iman dan amal yang kau bawa untuk bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Persiapkan itu semuanya saudara-saudaraku muslimin. Itu sangat dekat dengan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang merugi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghabiskan waktu kita tinggal di dunia ini. Kemudian Allah bangkitkan kita di yaumul qiyamah. Dan kemudian Allah masukkan kita ke dalam nerakanya. Di situ kita menangis, di situ kita menyesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabbku, akhirkan sejenak kematianku ya Allah, agar aku bisa bersedekah, agar aku bisa menjadi orang yang saleh ya Allah. Aku ingin bertobat ya Allah, aku ingin beristighfar ya Allah, aku ingin berbuat baik ya Allah, aku ingin salat ya Allah, aku ingin naik haji ya Allah. Sudah habis waktunya para hadirin. Tidak ada kecuali kita menanti keputusan Allah. Apakah kita akan masuk ke dalam surga ataukah masuk dalam neraka. Ini hari yang mengerikan. Persiapkanlah dengan hari itu. Persiapkanlah hari itu dengan amalan saleh. Jauhi dosa, jauhi maksiat. Berbekallah dengan kebaikan dan ketakwaan, karena itu sebaik-baik bekal untuk kita bertemu dengan Allah Rabbul Alamin.